Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan bahas tema ulumul Quran, yaitu terkait muhkam dan mutasyabihat. Baik, kita ikuti apa pengertian dari muhkam dan mutasyabihat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat yang ketujuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Dialah yang menurunkan Alkitab yaitu Al-Qur'an kepadamu. Di antara isinya ada ayat-ayat yang muhkamat. Itulah pokok-pokok isi Al-Qur'an dan yang lain mutasyabihat. Baiklah, dari pengertian ayat yang ada dalam surat Ali Imran, ayat yang ketujuh, kita akan mengupas makna dari yang dimaksud ayat muhkamat dan ayat yang mutasyabihat. Nah, pengantar awal terkait ini, ya, Al-Quran turun dengan gaya bahasa yang berbeda-beda, dengan kandungan makna yang tetap satu. Ayatnya ada yang bersifat umum dan samar-samar, yang memberikan peluang untuk para mujtahid berkreasi menggali hukum. Namun ada yang bermakna tegas, sehingga menutup kemungkinan ijtihad di sana. Ya, oleh itulah, ya, atau karena itulah, kita mengenal adanya ayat mutasyabihat dan muhkamat. Nah, berikut ini akan dipaparkan pengertian dari kedua istilah itu. Nah, pengertian umum. Muhkam berasal dari kata al-hukm, yang berarti memutuskan antara dua hal atau perkara. Nah, muhkam berarti sesuatu yang dikokohkan. Ihkamul kalam, ya, berarti mengokohkan perkataan dengan memisahkan berita yang benar dari yang salah dan urusan yang lurus dari yang sesat. Jadi kalam muhkam berarti perkataan yang seperti itu sifatnya. Maka Allah Subhanahu wa taala mensifati Al-Qur'an seluruhnya adalah muhkam. Nah, firman Allah Subhanahu wa taala, Alif Lam Ra, kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Alif Lam Mim Ra, ya, inilah sebuah kitab yang ayat-ayatnya dimuhkamkan, dikokohkan, kemudian dijelaskan. Diturunkan dari sisi Allah yang maha bijaksana lagi maha tahu. Surat Hud ayat 1. Nah, sedangkan pengertian dari mutasyabih secara bahasa berarti tasyabuh, yakni bila salah satu dari dua hal serupa dengan yang lain. Dan syubhah ialah keadaan di mana salah satu dari hal itu tidak dapat dibedakan dari yang lain, karena adanya kemiripan di antara keduanya secara konkret maupun abstrak. Maka Allah Subhanahu wa taala mensifati Al-Qur'an seluruhnya adalah mutasyabihat. Maksudnya Al-Quran itu sebagian kandungannya serupa dengan sebagian yang lain dalam kesempurnaan dan keindahannya, dan sebagiannya membenarkan sebagian yang lain, serta sesuai pula maknanya. Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabiha mathaniya taksya'irru minhu. Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran, yang serupa mutu ayat-ayatnya lagi berulang-ulang. Quran surat Az-Zumar ayat 23. Nah, pengertian khusus yang mengacu pada ayat ini, huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. Dialah yang menurunkan Alkitab itu Al-Quran kepada kamu. Di antara isinya ada ayat-ayat yang muhkamat. Itulah pokok-pokok isi Al-Quran
dan yang lain ayat-ayat mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasyabihat untuk menimbulkan fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata, kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat. Semuanya itu dari sisi Tuhan kami dan tidak dapat ambil pelajaran daripadanya, melainkan orang-orang yang berakal. Quran Surat Ali Imran ayat yang ke-7. Nah, sebagaimana pada ayat di atas, ya, dijelaskan bahwa ya, memang Al-Quran mengandung dua unsur, yaitu ayat yang muhkamat dan ayat yang mutasyabihat. Nah, disebutkan di dalam ayat ini bahwa ayat yang muhkamat ya, itu jelas maknanya. Ya, jelas maknanya. Nah, sedangkan ayat yang mutasyabihat ya, di sini maknanya belum jelas. Ya, karena yang mengetahui takwilnya hanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu disebut dalam ayat ini warrasikhuna fil ilmi. Ya, dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata, amanna bihi. Ya, kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat. Ya, karena ayat-ayat itu ya, semuanya adalah dari sisi Tuhan kami. Nah, oleh karena itu dalam konteks ayat mutasyabihat tidak perlu dicari-cari atau ditebak-tebak maknanya. Ya, karena hal itu semata hanya Allah yang mengetahui. Agar tidak terjadi kesalahan sehingga menimbulkan fitnah. Ya, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat ini. Namun untuk ayat yang muhkam, karena jelas maknanya, maka akan mudah dipahami oleh siapapun ketika membaca Al-Quran. Berbeda dengan ayat yang mutasyabihat. Yang ini tentu ya, membutuhkan pengetahuan yang mendalam. Bahkan tidak semua ahli ilmu dalam Al-Quran kemudian mengetahui takwil. Karena memang ini adalah Allah semata yang tahu akan maknanya. Namun disinilah diuji keimanan seorang muslim ya, akan ayat yang diturunkan oleh Allah. Nah, dari ayat tersebut kita ketahui bahwa ayat Al-Quran itu ada yang muhkamat, ada yang mutasyabihat. Nah, Imam Suyuti memaparkan 5 pendapat yang mendefinisikan kata muhkamat dan mutasyabihat. Yang pertama, muhkam adalah ayat yang maksudnya dapat diketahui secara nyata ataupun melalui takwil. Sedangkan mutasyabihat adalah ayat yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti masalah kiamat, munculnya Dajjal, dan potongan huruf-huruf hijaiyah ya, di awal surah atau fawatihus suwar seperti Alif Lam Mim, Yasin dan sebagainya. Yang kedua, muhkam adalah ayat yang jelas maknanya dan mutasyabihat adalah ayat yang tidak jelas maknanya. Yang ketiga, muhkam adalah ayat yang hanya mengandung satu penakwilan dan mutasyabihat adalah ayat yang mengandung beberapa kemungkinan penakwilan. Maka jelas di sini ya muhkam itu sudah sangat jelas ya, kandungan maknanya. Tapi mutasyabihat memungkinkan ada beberapa makna ya, dari hasil penakwilan. Kemudian yang keempat, muhkam adalah ayat yang berdiri sendiri dan mutasyabihat adalah ayat yang tidak sempurna pemahamannya kecuali dengan merujuk kepada ayat yang lainnya atau tafsirul Al-Quran bil Quran, awil ayah bil ayah. Dan yang kelima, muhkam adalah ayat yang tidak dihapuskan dan mutasyabihat adalah ayat yang sudah dihapuskan. Ya, ini jika yang kelima ini dihubungkan dengan nasih dan mansukh. Dr. Abdurrahman Al-Baghdadi mengatakan bahwa muhkam adalah ayat yang tampak jelas maknanya dan tidak ada kemungkinan pemahaman yang lain. Contohnya, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu riba wa halallahu al-bai'a wa harrama riba.
Orang-orang yang makan mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata atau berpendapat, sungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dan contoh lain adalah wasariku wasariqatu faqta'u aydiyahuma jaza'an bima kasaba nakalam minallah. Wallahu azizun hakim. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 38. Nah, sedangkan mutasyabihat adalah ayat yang mengandung makna lebih dari satu, baik dengan sudut pandang yang sama maupun berbeda. Nah, contoh yang dengan sudut pandang sama adalah seperti wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri menunggu 3 kali quru. Quran Surat Al-Baqarah ayat 228. Atau au ya'fu alladhi biyadihi 'uqdatun nikah, atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah. Atau di ayat lain au lamastumun nisa, atau kamu telah menyentuh perempuan. Quran Surat An-Nisa ayat 43 dan Al-Baqarah 237. Nah, sedangkan contoh yang dengan sudut pandang berbeda adalah wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan tetap kekal wajah Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Quran Surat Ar-Rahman ayat 27. Kemudian wa nafakhtu fihi mir ruhi, dan telah meniupkan ke dalamnya ruh ciptaanku. Al-Hijr ayat 29. Kemudian anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'ama, sungguhnya kami telah menciptakan binatang ternak bagi mereka, yaitu sebagian dari apa yang telah kami ciptakan dengan tangan kami sendiri. Yasin ayat 71. Kemudian Allah yastahzi'u bihim, Allah akan balas olok-olok mereka. Quran Surat Al-Baqarah ayat 15. Kemudian wa makarallah, dan Allah membalas tipu daya. Quran Surat Ali Imran ayat 54. Kemudian wassamawatu mutawwiyatun biyamini, dan langit digulung dengan tangannya. Zumar ayat 67. Nah, dan menurut saya, yaitu Dr. Abdul Rahman tadi, inilah kiranya pendapat terkuat yang dapat kita pegang. Nah, ulama beri contoh ayat-ayat muhkam adalah ayat-ayat nasikh. Ayat-ayat tentang halal, haram, hudud, kewajiban, janji, dan ancaman. Sedangkan ayat-ayat mutasyabihat adalah ayat-ayat mansukh, ayat-ayat tentang asma Allah dan sifat-sifatnya. Huruf-huruf hijaiyah di awal surah, hakikat dari kemudian, serta ilmu sa'ah. Jadi pada intinya bahwa ayat-ayat yang mutasyabihat pada umumnya adalah berkaitan dengan hakikat Allah, di mana manusia sangat terbatas untuk bisa mentakwilkan, untuk manusia bisa memahami takwil ayat tersebut. Ya, misalnya disebutkan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan tetap kekal wajah Tuhanmu yang punya kebesaran dan kemuliaan. Kita tidak mungkin untuk bisa menakwilkan makna wajah Tuhan, karena tidak ada seorang pun yang pernah melihat wajah Allah. Sehingga maksud dari kata wajah tidak mungkin ditakwilkan dengan makna wajah sebagaimana makhluknya. Ya, demikian juga ketika disebut wa nafakhtu fihi mir ruhi, dan telah meniupkan ke dalamnya ruh ciptaanku. Nah, maka kita tidak bisa membayangkan, memberikan penjelasan tentang hakikat ruh tersebut, karena tidak ada seorang pun yang pernah melihat bagaimana ruh itu. Ya, demikian juga ayat berikutnya, anna khalaqna lahum mimma 'amilat aydina an'ama. Ya, di ayat ini dijelaskan, sesungguhnya kami telah menciptakan binatang ternak bagi mereka, yaitu sebagian dari apa yang telah kami ciptakan dengan tangan kami sendiri. Maka kata aidina, kata tangan dalam ayat ini tidak mungkin bisa ditakwilkan oleh manusia dengan menggunakan akal pikiran.
Karena hakikat tangan Allah itu adalah di luar batas akal manusia untuk bisa mengimajinasikannya. Hanya saja kemudian bahasa yang ada dalam Al-Quran menggunakan aidina untuk mempermudah manusia menangkap bahasa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Tetapi hakikat tangan itu tidak mungkin untuk diketahui ya, karena keterbatasan akal manusia. Demikian pula ayat-ayat yang lain. Ya, sehingga pada intinya bahwa ayat yang mutasyabihat adalah ayat yang tidak mudah dimengerti oleh manusia dengan akal pikirnya. Karena keterbatasan manusia atau karena manusia memang diciptakan sebagai makhluk yang lemah. Karena itu ayat mutasyabihat ya tidak diketahui takwilnya kecuali Allah. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Sehingga orang-orang yang memiliki akal yang cerdas disebutkan warrasikhuna fil ilmi yaqulun amanna. Orang-orang yang memiliki akal yang cerdas akan mengatakan kami beriman sepenuhnya terhadap apa yang Allah turunkan dari ayat tersebut. Sehingga tidak perlu kemudian kita menebak-nebak tafsirnya, menebak-nebak takwilnya. Nah, kemudian juga huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah dalam awal surat ya, ini tidak ada yang mengerti maknanya. Apa sebenarnya maksud dari fawatih suwar, ya, pembuka surat yang mencantumkan huruf-huruf hijaiyah seperti alif lam mim, alif lam ra, ain sin qaf, kaf ha ya ain sha dan seterusnya. Nah, maka Asyuti mengatakan bahwa huruf hijaiyah termasuk rahasia yang hanya diketahui Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun demikian, ada beberapa ulama yang mencoba mengungkapnya. Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan bahwa ayat-ayat pembuka surat pun tentu saja memiliki makna. Ya, seandainya kita terpelihara dari berbuat kesalahan, niscaya kita akan dapat mengungkapkan maknanya. Nah, di antara maknanya, menurut Ibnu Katsir, yang pertama merupakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ini berdasarkan dari riwayat yang dikeluarkan Ibnu Jarir dari Ibnu Mas'ud. Ia berkata, ia yaitu huruf hijaiyah adalah nama Allah yang terbesar. Juga riwayat lainnya dari Ibnu Abbas, ia berkata alif lam mim, ta sin mim, mim ta sin mim, mim nun dan yang serupa adalah sumpah yang dengannya Allah bersumpah, yaitu termasuk nama-nama Allah. Dan yang kedua merupakan nama-nama Al-Qur'an. Dan yang ketiga merupakan nama-nama surat. Ya, Abdurrahman Al-Baghdadi mengatakan bahwa huruf mu'jam di awal surah merupakan nama surah. Karena dalam istilah ulama ilmu nahwu, ia adalah apa yang menunjukkan makna terhadap yang lainnya. Dan jika tidak bergandengan dengan yang lain, maka tidak ada maknanya. Nah, dan dalam huruf-huruf mu'jam yang terdapat di awal surah, sungguh bergandengan dengan huruf yang lain. Yang keempat, merupakan peringatan sebagaimana di dalam panggilan. Tapi ia tidak memakai kata-kata biasa. Karena Al-Quran adalah kalam yang berbeda dengan kalam yang lainnya. Yang kelima, menunjukkan bahwa Al-Quran disusun dari huruf-huruf yang diketahui dan dikenal orang Arab. Sebagai penggugah dan bukti ketidakmampuan mereka menirunya, walaupun huruf yang dipakai Al-Quran telah mereka ketahui dan kenali. Nah, maka di sini kita dapati dua pendapat. Bila menurut Asyuti, maka huruf-huruf hijaiyah di awal surat itu adalah rahasia Allah. Sedangkan Ibnu Katsir ya, mungkin untuk bisa diketahui maknanya. Meskipun tentu ya, makna itu adalah takwil yang tentu saja belum tentu tepat. Nah, mungkinkah mengetahui ayat mutasyabihat? Nah, Asyuti mengatakan bahwa ulama berbeda pendapat mengenai masalah ini karena perbedaan dalam memahami Quran surat Ali Imran ayat yang ke-7. Nah, golongan pertama menjadikan wawu pada kata dan orang yang mendalam ilmunya atau warrasikhuna fil ilmi ya, sebagai isti'naf, permulaan kalimat. Dan golongan kedua mengatakan wawu sebagai huruf ataf, yaitu kata sambung, bukannya isti'naf. Nah, golongan pertama diikuti oleh Ubay bin Ka'ab, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, sejumlah sahabat, tabi'in dan lainnya. Golongan kedua dipelopori oleh Mujahid. Mengenai Mujahid ini, As-Sauri berkata, jika datang kepadamu tafsir Mujahid, maka cukuplah tafsir itu bagimu.
Nah, pendapat ini juga dipilih oleh Imam An-Nawawi. Golongan pertama, ya, pendapat golongan pertama didukung oleh argumentasi yang pertama, ya, bahwa riwayat oleh Hakim ya, dalam Mustadrak yang bersumber dari Ibnu Abbas yang baca Quran surat Ali Imran ayat ke-7 dengan mendahulukan kata yaqulu atas rasikhuna sehingga berbunyi wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Ya, wa yaqulu ar-rasikhuna fil ilmi amanna bih. Nah, padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah, dan berkata orang-orang yang mendalam ilmunya, kami beriman kepada ayat-ayat mutasyabihat. Kemudian yang kedua, adanya qiraat Ibnu Mas'ud untuk Quran surat Ali Imran ayat 7 yang menjelaskan bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu takwilnya. Wa inna ta'wiluhu illa indallah warrasikhuna fil ilmi yaqulun amanna bih. Dan sesungguhnya takwilnya hanya pada sisi Allah, dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata, kami beriman kepada ayat-ayat mutasyabihat. Dan yang ketiga, Quran surat Ali Imran ayat 7 yang mencela orang yang mengikuti ayat mutasyabihat dan mensifatinya sebagai orang-orang yang hatinya condong kepada kesesatan dan berusaha menimbulkan fitnah. Dan yang keempat, adanya nas-nas hadis yang melarang dan memandang buruk orang yang mencari arti ayat-ayat mutasyabihat. Di antaranya, yang pertama dari Amir bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Rasulullah SAW, ia bersabda, sungguhnya Al-Quran tidak diturunkan agar sebagiannya mendustakan yang lain. Apa yang kamu ketahui darinya, maka kerjakanlah. Dan apa yang mutasyabih, hendaklah kamu yakini. Ya, hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Marduweh. Kemudian yang kedua, riwayat Sulaiman bin Yasar yang dikeluarkan Ad-Darimi yang menceritakan bahwa Abdullah bin Sabit dipukul Umar radhiyallahu an dengan pelepah kurma hingga kepalanya berdarah karena datang ke Madinah untuk bertanya tentang mutasyabih Al-Quran. Lalu Umar radhiyallahu an menulis kepada Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an agar tidak boleh seorang pun dari kaum muslimin bergaul dengan Abdullah bin Sabir. Nah, maka perbuatan Umar itu menunjukkan betapa kerasnya hukuman bagi orang yang berusaha mencari-cari takwil dari ayat yang mutasyabih, sehingga dicela, ya, bahkan dipukul dalam konteks ini. Kemudian yang ketiga, dari Aisyah berkata, Rasulullah membaca ayat ini, Quran surat Ali Imran ayat 7, kemudian berkata, apabila kamu lihat orang yang mengikuti ayat-ayat mutasyabihat, mereka itulah yang disinyalir Allah Subhanahu wa taala di Quran surat Ali Imran ayat 7, maka waspadalah terhadap mereka. Hadis Bukhari dan Muslim dan lainnya. Nah, kemudian golongan kedua. Pendapat golongan kedua didukung dengan argumentasi. Yang pertama, Mujahid berkata, saya telah membacakan mushaf kepada Ibnu Abbas mulai dari Al-Fatihah sampai tamat. Saya pelajari sampai paham setiap ayatnya dan saya tanyakan kepadanya tentang tafsirnya. Dan yang kedua, Imam An-Nawawi menyatakan dalam Syarah Muslim bahwa tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menyeru hamba-hambanya dengan sesuatu yang tidak dapat diketahui oleh mereka. Dan yang ketiga, Abdurrahman Al-Baghdadi mengatakan bahwa ayat mutasyabihat itu mengandung banyak makna sesuai pemahaman bahasa Arab dari sisi uslub-uslub bahasa Arab dan sisi makna-makna syar'inya. Hanya saja dinamakan mutasyabihat karena disembunyikan maknanya atas orang yang mendengar. Bukanlah berarti bahwa mutasyabihat itu makna yang tidak dapat dipahami, karena tidak ada dalam Al-Quran sesuatu pun yang tidak dapat dipahami maknanya. Karena jika Al-Quran mengandung sesuatu yang tidak dapat dipahami, hal itu keluar dari keberadaannya sebagai penjelas bagi manusia. Dan ini menyalahi firman Allah Subhanahu wa taala, hada bayanul linnasi wa hudaw wa mau'izatul lil muttaqin. Al-Quran ini adalah penerangan bagi seluruh manusia dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Quran surat Ali Imran ayat 138. Dengan demikian adalah keliru mengembalikannya kepada Allah Subhanahu wa taala.
karena bertentangan dengan ayat yang qat'i yang menunjukkan bahwa Al-Quran merupakan penjelas bagi manusia dan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sungguh memudahkan Al-Quran untuk dipahami. Berkaitan dengan hal yang demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat yang ke-7, yang Dia telah memudahkan pemahaman bagi setiap orang alim yang mendalam ilmunya. Hingga Ibnu Abbas berkata, aku termasuk orang yang mendalam ilmunya yang mengetahui takwilnya. Nah, kemudian mengkompromikan dua pendapat. Ya, dari dua pendapat yang berbeda, yang antara setuju untuk menakwilkan dan yang tidak. Jika merujuk kepada makna takwil, maka jelaslah bahwa kedua pendapat dari kedua golongan itu tidaklah terdapat pertentangan. Karena takwil mempunyai makna, yang pertama bermakna memalingkan sebuah lafaz dari makna yang rajih ke makna yang marjuh, karena ada dalil yang menghendakinya. Inilah makna takwil oleh mayoritas ulama mutaakhirin. Kemudian yang kedua bermakna tafsir, menerangkan atau menjelaskan, yakni pembicaraan untuk menafsirkan lafaz-lafaz agar maknanya dapat dipahami. Dan yang ketiga bermakna hakikat, yang kepadanya pembicaraan dikembalikan. Nah, golongan pertama mengartikan takwil dalam ayat-ayat mutasyabihat ialah takwil dengan pengertian ketiga. Karena itu hakikat zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, esensinya, kaifiyat nama dan sifatnya, serta hakikat hari kemudian, semua itu tidak ada yang mengetahui selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Golongan kedua mengartikan takwil dalam ayat-ayat mutasyabihat ialah takwil dengan pengertian kedua. Jika dikatakan mujahid mengetahui yang mutasyabihat, maka maksudnya ialah bahwa ia mengetahui tafsirnya. Nah, dengan pembahasan ini jelaslah bahwa pada hakikatnya tidak ada pertentangan antara kedua pendapat itu. Nah, lafaz-lafaz mutasyabihat yang maknanya serupa dengan makna yang kita ketahui di dunia, hakikatnya tidaklah sama. Misalnya adalah asma Allah, sifat-sifatnya. Karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Nah, Imam Malik pernah ditanya tentang firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah yang Maha Pemurah, yang bersemayam di atas arsy. Di Quran surat Thaha ayat 5, maka beliau menjawab, kaifiyat, hakikatnya di luar jangkauan akal manusia. Bersemayam itu diketahui, sedangkan mengimaninya adalah wajib, dan menanyakan hakikatnya adalah bid'ah. Misal kedua adalah yang berkenaan dengan hari kemudian seperti mizan atau timbangan, jannah atau kebun, nar, api, dan lain-lain. Nah, berita-berita ini harus diyakini dan diimani. Harus diyakini yang gaib itu lebih besar daripada yang nyata. Dan segala apa yang di akhirat adalah berbeda dengan di dunia. Dan takwilnya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Kemudian, mengenai takwil yang pertama adalah takwil yang tercela. Sebagian ulama mutaakhirin, yaitu ulama belakangan, mempergunakan dengan tujuan untuk lebih mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari keserupaannya dengan makhluk seperti yang mereka sangka. Misalnya mentakwilkan kata yadullah dan kekuasaan Allah, ya, dengan kekuasaan Allah. Jadi mentakwilkan kata yadullah, ya, dengan kekuasaan Allah, ya, itu adalah hal yang boleh jadi tidak tepat, tidak sesuai. Nah, celaan yang dilemparkan ulama salaf dan lainnya adalah bagi penakwilan seperti ini yang tidak menuruti takwil yang sebenarnya. Nah, lalu apa hikmah dari ayat mutasyabihat? Nah, hikmah dari adanya ayat mutasyabihat adalah satu, menambah pahala karena adanya upaya keras mengungkap maknanya. Ya, al-ajru ala qadril masyaqqah. Karena dalam Islam ini bahwa pahala itu menyesuaikan berat atau sulitnya suatu pekerjaan. Sehingga ketika ada ayat yang sulit, maka upaya untuk bekerja keras itulah yang kemudian menjadikan susahnya usaha itu menjadi pahala. Yang kedua, memungkinkan kreasi umat sehingga timbul yang namanya mazhab. Nah, maka dari munculnya ayat mutasyabihat memunculkan beberapa mazhab. Yang mazhab-mazhab itu adalah dampak dari upaya untuk
mengerti atau mentakwilkan suatu makna yang terkandung dalam ayat Al-Quran. Yang ketiga, memungkinkan timbulnya berbagai ilmu yang dipergunakan untuk menggali hukum. Ya, dengan berbagai kesulitan yang ada, maka timbullah kerja keras dari ulama untuk mencari hukum yang terkandung dalam ayat yang tidak jelas maknanya tersebut. Dan yang keempat, mempermudah dakwah kepada orang-orang yang tidak menyukai hal-hal yang bersifat abstrak. Nah, inilah 4 hikmah dari mengkaji ayat yang mutasyabihat. Jadi pada kesimpulannya bahwa ayat muhkam adalah ayat yang mudah dipahami, dimengerti oleh siapapun dari kaum muslimin. Sedangkan yang mutasyabihat adalah ayat yang sulit dipahami karena membutuhkan takwil untuk mengerti ayat tersebut. Dan dalam konteks ini ulama terbagi 2 pendapat. Ada yang setuju untuk mentakwilkan, tapi ada yang tidak setuju untuk mentakwilkan. Ya, namun demikian bahwa harus ingat bahwa manusia memiliki keterbatasan untuk mengerti suatu ayat, yang apalagi ayat tersebut berkaitan dengan hakikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena akal manusia terbatas dari menjangkau hal-hal di luar kemampuannya. Demikian penyampaian materi terkait ayat yang muhkam dan mutasyabihat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.